kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat ya, agar kita dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Sebelum memulai pembelajaran, ingat ya nak, awalilah dengan berdoa terlebih dahulu dan isi absennya di Google Classroom. Setelah semuanya selesai, maka kita akan melakukan pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini adalah mengenai ruang lingkup biologi. Biologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Sebelumnya anak-anak ibu pasti sudah mempelajari tentang biologi kan? Coba perhatikan gambar berikut nak. Di sini terdapat berbagai jenis makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan ini memiliki hubungan atau interaksi. Jadi yang mempelajari tentang makhluk hidup ini adalah ilmu biologi. Sehingga tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, menjelaskan tentang cabang-cabang ilmu biologi. Dan yang ketiga adalah menganalisis struktur kehidupan makhluk hidup. Dan yang keempat adalah memecahkan masalah biologi dengan metode ilmiah. Oke, ibu akan men-share PPT. Ibu harap anak-anak ibu dapat memahaminya dengan baik ya. Berikut adalah PPT-nya ya nak, diperhatikan secara baik-baik. Biologi, seperti yang sudah ibu bilang tadi, biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Sehingga makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri sendiri. Ciri-cirinya adalah makhluk hidup itu tersusun atas sel, di mana sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil pada tubuh makhluk hidup yang terdiri atas satu sel yang disebut uniseluler dan yang terdiri atas banyak sel yang disebut sebagai multiseluler. Yang kedua itu adalah makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan, di mana pertumbuhan itu dapat terlihat secara fisik, yaitu penambahan volume, massa ataupun tinggi suatu makhluk hidup itu. Sedangkan perkembangan itu tidak dapat dilihat secara langsung ataupun secara fisik, tetapi dia itu bersifat reversible atau dapat kembali seperti semula. Contohnya itu adalah sel telur yang dibuahi oleh spermatozoa yang menghasilkan zigot. Selanjutnya itu adalah makhluk hidup itu menghasilkan atau melakukan metabolisme. Di mana metabolisme ini terjadi di dalam tubuh makhluk hidup yang mampu menguraikan dan menyusun senyawa-senyawa yang ada di dalam tubuhnya. Selanjutnya adalah makhluk hidup itu dia itu peka terhadap rangsangan, baik dari luar atau dari dalam dirinya sendiri. Dia itu mampu beradaptasi di situasi seperti apapun, dia mampu beradaptasi sehingga ia dapat bertahan hidup. Selanjutnya dia itu akan melakukan reproduksi untuk bertahan hidup atau mempertahankan jenisnya, di mana reproduksi itu terdiri atas dua, yaitu secara seksual dan aseksual. Selanjutnya adalah cabang-cabang ilmu biologi. Untuk mempelajari biologi itu pastinya ada cabang-cabang ilmu yang mempelajarinya secara spesifik agar lebih fokus. Cabang-cabang biologi itu terbagi atas 3 penggolongan, yaitu berdasarkan objek studinya, struktur organisasinya, dan tema pokok atau kasusnya. Ibu tahu, anak-anak ibu pasti sering mendengar kata-kata cabang-cabang ilmu biologi. Tetapi 3 penggolongan ini akan memudahkan kita untuk mempelajarinya. Yang pertama adalah berdasarkan objek studinya, yaitu bakteriologi, ilmu yang mempelajari tentang bakteri. Botani, ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan dan peranannya bagi kehidupan. Entomologi, ilmu yang mempelajari tentang serangga. Fikologi, tentang ganggang. Mikologi, tentang jamur. Mikrobiologi, tentang mikroorganisme. Dan paleontologi, tentang fosil-fosil. Selanjutnya itu adalah parasitologi, tentang parasit, dan virologi, tentang virus, serta zoologi, tentang hewan dan kehidupannya. Berdasarkan yang kedua itu adalah penggolongannya adalah struktur organisasi. Di situ terdiri atas terdiri atas anatomi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagian tubuh makhluk hidup. Biologi molekuler yang mempelajari tentang penyusunan yang ada tubuh makhluk hidup dengan tingkatan molekul atau molekuler. Sedangkan yang selanjutnya itu adalah histologi tentang jaringan tubuh makhluk hidup, morfologi tentang bagian luar makhluk hidup. Selanjutnya adalah organologi, ilmu yang mempelajari tentang organ makhluk hidup, sitologi yang mempelajari tentang sel.
Baiklah, penggolongan yang ketiga adalah berdasarkan tema pokoknya. Yang terdiri atas beberapa cabang ilmu biologi, yaitu ekologi, ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan lingkungannya, evolusi, tentang perkembangan makhluk hidup dari yang sederhana menuju kompleks, dan yang ketiga adalah fisiologi, ilmu yang mempelajari tentang susunan tubuh yang ada dalam tubuh makhluk hidup, genetika tentang pewarisan sifat, imunologi tentang kekebalan tubuh makhluk hidup, patologi, ilmu yang mempelajari tentang penyakit, serta taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang penggolongan suatu makhluk hidup itu. Baiklah, selanjutnya itu adalah struktur organisasi kehidupan. Struktur organisasi kehidupan itu ada 10 yaitu yang dimulai dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme atau individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Di sini kita akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah molekul. Molekul itu merupakan partikel-partikel yang menyusun tubuh makhluk hidup. Dapat kita lihat pada gambar terdapat struktur virus. Di mana di situ ada DNA sebagai penyusunnya. Baiklah, selanjutnya itu adalah sel. Seperti yang udah Ibu bilang tadi, sel merupakan unit struktural dan fungsional yang terkecil dalam tubuh makhluk hidup, yang terdiri atas ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Contohnya itu adalah sel tumbuhan dan sel hewan. Mereka itu mempunyai organel sel seperti nukleus, retikulum endoplasma, badan Golgi, dan lainnya. Setelah sel itu ada jaringan. Apa itu jaringan? Jaringan itu merupakan kumpulan dari sel-sel itu yang membentuk suatu jaringan. Contohnya itu adalah jaringan epidermis, jaringan epitel, dan banyak lainnya. Dan jaringan saraf ini juga termasuk dalam contoh jaringan. Di sini dapat kita lihat terdapat ada akson, dendrit, dan bagian-bagian lainnya. Setelah jaringan itu ada organ. Organ itu merupakan kumpulan dari jaringan-jaringan. Di sini tuh contohnya itu adalah organ jantung. Di mana organ jantung itu berfungsi untuk memompa darah, dan dia itu juga memiliki ada serambi kanannya, serambi kiri, dan bilik kanan serta bilik kiri. Setelah organ itu ada sistem organ. Sistem organ itu merupakan kumpulan dari berbagai organ yang membentuk suatu sistem. Contohnya itu adalah sistem pencernaan yang dimulai dari organ mulut, kerongkongan, hati, lambung, empedu, pankreas, usus halus, usus besar, rektum, serta anus. Setelah sistem organ itu ada individu atau organisme. Individu atau organisme itu kumpulan dari beberapa sistem organ itu yang menyusun tubuh makhluk hidup itu. Contohnya itu adalah seekor tupai, seekor landak, pokoknya yang sendiri-sendiri itu termasuk individu atau organisme ya nak. Selanjutnya itu adalah populasi. Populasi ini kumpulan dari satu jenis itu di tempat yang sama. Contohnya itu beberapa rusa disebut populasi rusa, beberapa kodok disebut populasi kodok. Gitu. Pokoknya dia kumpulan yang sejenis itu termasuk dalam populasi. Setelah populasi ada komunitas. Komunitas itu kumpulan dari populasi yang menempati suatu tempat yang sama. Contohnya itu di laut. Di laut itu kan ada berbagai jenis ikan nih. Di situ akan membentuk suatu komunitas ikan, tetapi yang terdiri atas beberapa jenis ikan gitu. Setelah komunitas itu ada ekosistem. Ekosistem ini sudah mulai kompleks. Di situ sudah mulai terjadi interaksi antara makhluk hidupnya. Contohnya itu adalah ekosistem sawah, di mana di ekosistem sawah itu ada padi. Tumbuhan padi itu dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, dan elang itu mati terurai sehingga menjadi zat hara kepada produsen gitu. Di situ nampak bahwa terjadi interaksi yang sangat kuat antar makhluk hidup dan makhluk hidup lainnya. Selain ekosistem sawah ada juga ekosistem laut, ekosistem hutan, dan lainnya. Setelah ekosistem itu ada bioma. Bioma ini merupakan suatu tempat yang sudah luas. Ini sudah sangat luas. Sudah terjadi beberapa jenis makhluk hidup dan makhluk hidup yang sudah banyak gitu. Contohnya itu adalah bioma tundra, bioma taiga, dan lainnya. Itulah tingkatan organisasi kehidupan. Ibu harap anak-anak ibu dapat memahaminya. Baiklah, selanjutnya adalah pemecahan masalah biologi dengan metode ilmiah. Anak-anak ibu pasti sering dengar kata-kata metode ilmiah.
Metode ilmiah itu merupakan metode yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah dengan sistematis dan logis. Di sini harus berdasarkan fakta-fakta. Tidak bisa kita tidak bisa asal-asal ya. Pokoknya itu harus struktural gitu. Harus berdasarkan konsep gitu. Pokoknya metode ilmiah ini mengacu pada keilmiahan suatu kasus yang kita bahas. Oke. Dia itu terdiri atas beberapa tahapan. Yang pertama itu adalah pengamatan atau observasi. Di sini kita akan mengamati baik menggunakan indera kita, indera penglihatan, pendengaran, penciuman. Pokoknya kita harus mengamati dia dengan benar-benar, mengamati objek atau kasus yang ingin kita selesaikan. Setelah itu kita akan mengajukan pertanyaan yang memungkinkan gitu. Pertanyaan-pertanyaan itu akan kita kumpulkan dan membentuk sebuah hipotesa. Di sini kita sudah memiliki dugaan-dugaan sementara, jawaban-jawaban sementara untuk pertanyaan-pertanyaan kita. Setelah kita menemukan dugaan sementara itu, kita akan mengumpulkan data nih. Di situ kita akan bisa memprediksi sehingga dugaan-dugaan itu dapat kita tahu mana yang benar, mana yang tepat gitu. Setelah prediksi itu kita akan melakukan eksperimen. Kita akan mengeksperimenkan yang kita uji atau yang kita prediksi, sehingga mendapatkan hasil yang baik. Itulah tahapan-tahapan metode ilmiah. Maka jika kita ingin melakukan suatu pengujian atau mengetahui sesuatu dengan metode ilmiah ini, hasilnya akan lebih baik. Kenapa? Karena dia itu dilakukan dengan baik, dengan sistematis. Baiklah, itulah pembelajaran kita hari ini yang dimulai dari ciri-ciri makhluk hidup, cabang-cabang ilmu biologi, struktur organisasi kehidupan, dan pemecahan masalah biologi dengan metode ilmiah. Jadi materi kita hari ini dipelajari dengan baik ya baca juga dari bukunya, dari sumber-sumber lain, modul, pokoknya harus dari sumber yang relevan agar anak-anak ibu dapat memahami materi kita hari ini mengenai ruang lingkup biologi dengan baik, sehingga tujuan pembelajaran kita tadi dapat tercapai. Oke, ibu sudah men-share-kan LKPD-nya di Google Classroom. Dapat kita lihat di sini merupakan LKPD dari LKPD kita hari ini. Di sini ada 5 soal. Ibu harap kelima soal ini anak-anak ibu kerjakan bersama dengan kelompoknya dengan baik. Diskusi ya gunakan waktu yang masih ada itu dengan berdiskusi dengan kelompoknya dan jawablah pertanyaan ini dengan baik. Pokoknya jika ada yang ingin ditanyakan dapat ditanya di kolom komentar di Google Classroom kita. Nanti segera akan ibu jawab. Baiklah setelah selesai mengerjakannya dengan kelompoknya, LKPD-nya dikirim di Google Classroom ya, berdasarkan tenggat yang udah ibu buat. Ibu harap pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Tetap belajar dan pelajari ya karena minggu depan kita akan melakukan pretest. Jadi di situ akan nampak mana anak-anak ibu yang memahami pembelajaran kita hari ini dengan baik. Tetap jaga kesehatannya, terus belajar, jangan jadikan wabah ini membuat kita menjadi malas ya Pokoknya tetap semangat, ibu yakin anak-anak ibu pasti bisa. Oke, ingat, belajar itu berakar pahit tetapi berbuah manis. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ada kesalahan, ibu memohon maaf. Ibu harap anak-anak ibu dapat mengerti. Sekian dari ibu, terima kasih. Selamat pagi.